mengelola dengan baik. Kalau mereka mengelola ingin mengelola dengan baik, maka tentu keinginan mereka itu harus disambut gembira, harus disalurkan. Keinginan-keinginan mereka ingin mengelola, ya dipersilahkan. Tapi nanti dipantau pengelolaannya bagaimana, apakah mereka mengelola sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan atau aturan-aturan. Nah itu nanti yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai pengelolaan itu setelah diberikan sepenuhnya nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan. Contoh, mengelola gedung misalkan, pemerintah tidak melakukan pengelolaan karena memang dananya saja yang diserahkan kepada lembaga pendidikan tertentu. Nah, dia bisa membuat perencanaan. Oh, ternyata yang perlu diganti adalah atap. Oh, ternyata halaman sudah tidak memungkinkan lagi karena sering hujan. Lalu perlu ada penembokan halaman, kemudian memperbaiki atap-atap yang bocor. Itu artinya adalah pengelolaan secara mandiri yang dilakukan oleh sekolah. Jadi tidak menunggu pihak lain. Tapi karena memang sudah diberi kewenangan untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan. Nah, itu salah satu bentuk ketika ada upaya untuk mengelola secara mandiri. Nah, belum lagi yang lain, termasuk nanti pembelajarannya. Untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, tentu setiap sekolah akan lebih tahu, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran muatan lokal. Beda dengan sekolah-sekolah lain tentunya, karena dia lebih tahu kondisi-kondisi yang ada di sekolahnya. Tadi diutarakan, kalau di masa pandemi, gimana monitoringnya? Apakah dilaksanakan atau tidak? Lalu pelaporannya bagaimana? Yang diawali oleh evaluasi sebelum pelaporan. Jadi kegiatan itu tetap berjalan. Apapun kondisi yang dihadapi saat ini. Hanya saja strategi, cara, dan teknik yang digunakan tentu disesuaikan. Monitoring tidak? Ya monitoring. Apakah langsung datang ke lokasi? Tentu bisa datang kalau memenuhi protokol kesehatan. Pakai masker, kemudian menjaga jarak dengan orang-orang yang kita temui. Nah, tapi yang paling aman itu awal-awal monitoring itu adalah dilakukan dengan cara daring. Misalkan ingin melihat perkembangan keadaan lingkungan, ya kada perlu datang, bisa aja buka kamera, minta perlihatkan bagian-bagian mana, sudut-sudut mana yang perlu diamati oleh si petugas, atau dia ingin melihat kondisi karyawan yang lagi bekerja, atau guru-guru yang tetap berada di kantor, tetap berada di lingkungan sekolah, tetapi tidak menghadirkan murid. Nah, itu dipantau, tapi dengan pemantauan jarak jauh. Kalau ada PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya monitoringnya juga pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana? Ya bisa melalui Zoom, Google Meet, Jitsi. Nah, bagaimana cara menghimpun datanya? Ya bisa nanti melalui Google Form disebarkan isian-isian, kemudian ada Johor Form. Nah, kan yang ada kolom tanda tangannya. Nah, itu salah satu cara supaya monitoring itu bisa tetap bisa berjalan. Nah, bagaimana kalau ingin melakukan pertemuan dengan banyak orang? Ya, nanti kumpulkan lewat ruang Zoom meeting, bisa. Nah, itu salah satu bentuk pada saat kita di masa pandemi ini. Nah, lalu nanti bagaimana pelaporannya? Nah, pelaporannya adalah
Kalau pelaporan itu misalkan yang selama ini pelaporannya kepada masyarakat, misalkan ada dana nih, ada dana yang dikelola, tapi kita tidak, biasanya kita apa namanya, menyampaikan laporan itu di papan-papan pengumuman di sekolah. Oh, ternyata orangnya tidak ada, anak-anak tidak ada, orang tua murid jarang datang karena memang suasana pandemi, guru-guru yang memang uh, apa, tidak seperti dulu, artinya kan bisa dengan bebas ke sekolah, tapi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, tapi kita ingin pelaporan yang kita buat tetap dilaporkan transparan, sesuai dengan ketentuan waktu. Maka caranya adalah bisa aja kita share laporan yang sudah dibuat melalui medsos, misalkan ada punya grup WA, ada punya Facebook grup. Nah, itu kan ada, atau ditampilkan di YouTube. Nah, jadi pihak-pihak terkait itu dikirim, diberi linknya supaya mereka bisa melihat, oh ternyata sampai di sini kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tentu mereka bisa memberi komentar, oh ternyata tetap berjalan, oh ternyata ada kendala ini karena memang suasana tidak mendukung di masa COVID. Nah, itu artinya pelaporan, dalam arti pelaporan yang sudah yang dipublikasikan. Jadi pelaporan dilakukan apa adanya dan dipublikasikan kepada halayak, kepada pihak-pihak terkait, dengan catatan bahwa kegiatan itu nanti pada saat kita mempublikasikan, orang tidak tidak apa namanya, tetap mematuhi aturan-aturan atau protokol kesehatan. Jadi kalau ditempel bisa jadi masing-masing melihat dan berkerumun. Nah, itu kan dihindari nih, harus dihindari. Tapi di medsos bisa aja masing-masing memantau kegiatan yang sudah kita laporkan, kegiatan apa saja yang sudah kita laporkan. Nah, itu gitu. Nah, waktu kita 1 menit lagi, ada yang ingin disampaikan? Cukup.